Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giva Maharani dengan NIM 1040324000024, mahasiswa dari program studi manajemen bisnis rekreasi di Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tema yang akan saya bahas adalah sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Oke, sholat adalah tiang agama kita. Sholat bukan hanya sekedar ritual harian, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian dan perilaku kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, jika sholat kita baik, insya Allah perilaku kita juga akan lebih baik. Sebagai umat muslim juga kita bisa melihat bagaimana sholat mempengaruhi para sahabat Nabi dalam membentuk akhlak mereka. Para sahabat terkenal dengan sifat kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab yang tinggi. Salah satu sumber kekuatan dan motivasi mereka adalah sholat yang selalu mereka jaga. Dan adapun pengertian sholat sebagai tiang agama merupakan ibadah utama dalam Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu menunjukkan bahwa sholat tidak hanya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, tapi itu juga untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin agar sholat kita benar-benar bermanfaat dan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mengerjakan sholat dengan khusyuk? Apakah sholat kita sudah memberi pengaruh pada karakter kita? Dengan merenungi pertanyaan ini, semoga kita termotivasi untuk memperbaiki sholat kita. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sholat bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi sebagai sarana pembina diri agar kita bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak sholat yang baik, jika sholat kita dilakukan dengan benar, khusyuk, dan penuh keikhlasan, maka hati kita akan menjadi lebih bersih, pikiran menjadi lebih jernih, jiwa kita pun menjadi lebih tenang. Inilah yang membuat sholat begitu penting dalam membentuk karakter dan kepribadian kita. Dengan sholat yang baik, kita diajarkan untuk disiplin karena harus melaksanakan sholat tepat waktu. Selain itu, sholat juga mengajarkan pengendalian diri. Misalnya, kita belajar untuk menahan amarah, menjadi lebih sabar, dan lebih menghormati orang lain. Inilah beberapa sifat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan sholat bisa membantu kita untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut. Adapun di dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menegaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan baik bisa menjadi benteng bagi kita agar terhindar dari perbuatan yang buruk dan tercela. Nah, jadi ketika kita menjalani sholat dengan khusyuk dan benar, sholat itu akan mencegah kita dari hal-hal buruk seperti perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini berarti bahwa sholat bisa menjadi perisai bagi kita, menjaga kita dari berbagai godaan yang mungkin kita temui sehari-hari, seperti perilaku yang tidak jujur atau mengabaikan nilai-nilai moral. Nah, adapun juga terdapat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya.
Jika sholatnya baik, maka seluruh amalan akan baik, dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Dari hadis ini kita belajar bahwa sholat yang baik bisa mempengaruhi amal lainnya. Contohnya, misalnya contohnya itu seorang yang sholatnya terjaga akan cenderung lebih jujur dalam berbicara dan berperilaku. Misalnya ketika seorang mahasiswa yang menjaga sholatnya dihadapkan pada ujian, dia akan berusaha untuk tidak menyontek karena sholat mengingatkannya bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga ia lebih mudah menolak godaan untuk berbuat curang. Dan sholat juga membantu kita dalam membentuk akhlak yang baik. Sholat yang dijaga dengan baik akan memotivasi kita untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, sabar, dan peduli kepada orang lain. Dan dengan menjaga sholat kita juga teringat untuk bersikap baik kepada orang lain, baik kepada keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Sholat mengajarkan kita untuk bersikap lembut, penuh empati, dan rendah hati. Ini adalah akhlak yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik dalam kehidupan sosial. Jadi kesimpulannya, sholat bukan hanya ibadah ritual, tapi juga sarana pembinaan akhlak yang bisa memperbaiki perilaku kita. Dengan menjaga kualitas sholat kita, insya Allah perilaku kita juga akan menjadi lebih mulia. Mari kita semua berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sholat agar bisa berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua menjadikan sholat sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dengan sholat yang baik. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Inilah wujud dari Islam yang sebenarnya, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih, alhamdulillah. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya bahas mengenai pentingnya sholat dalam membentuk akhlak dan perilaku kita dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, karena sholat yang baik adalah fondasi untuk membentuk diri yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan dan keistiqomahan untuk memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga akhlak dan perilaku kita pun bisa menjadi lebih mulia di matanya dan di mata manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk lebih memperhatikan kualitas sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.